Baiklah teman-teman, kita akan membicarakan uang sebagai instrumen keadilan. Pembicaraan ini tentu mentautkan uang dan keadilan. Menjadi pertanyaan, mengapa sih kok uang dan keadilan menjadi fokus kita? Saya telah membuat catatan kecil, juga beberapa buku dan media referensi. Ayo kita coba dalami. Pertama, kehidupan kita ini berbasis pada kalori. Kita bernafas, kita bergerak, suhu tubuh kita terjaga, itu semua membutuhkan kalori. Kita terang ini, kemudian ada listrik, kita berjalan ke sana kemari dengan kendaraan, semuanya membutuhkan kalori. Kalori tersebut diperoleh dari matahari, sumber kalori utama, tenaga surya. Saya bacakan aja. Energi surya adalah pendorong utama berbagai proses biologis dan ekologis. Peran matahari mencakup berbagai aspek, mulai sebagai dasar rantai makanan hingga menjaga kesehatan organisme kompleks. Itu adalah bagaimana matahari menjadi sumber kalori kita, menjadi pokok dalam kehidupan kita. Dan hidup itu tidak lain adalah bagaimana kita melangsungkan kehidupan. Yang mau tidak mau adalah mencari, mempertahankan kalori kita. Kalori sendiri adalah jumlah satuan energi yang diperlukan untuk menaikkan 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius pada temperatur, pada tekanan 1 atmosfer. Ini adalah kalori. Kalau tadi kita lihat, kita bergerak, kemudian ada terang oleh lampu dan segala hal, ini adalah kalori. Juga tumbuhan ketika bertumbuh memerlukan fotosintesis, kemudian tumbuhan tersebut kita makan menjadi asupan bagi kalori kita, atau dimakan hewan, dan hewan tersebut kita makan juga akhirnya masuk ke kita. Itu menunjukkan saat ini kita menjadi puncak rantai kalori atau rantai makanan ya. Kitalah sekarang menjadi puncak rantai kalori. Mengapa kita berhasil menjadi puncak, memuncaki rantai makanan, rantai kalori? Tidak lain karena kita bisa bekerja sama. Kita bisa berkolaborasi. Nah, kerjasama ini membutuhkan satu hal. Kerjasama, orang bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar, itu membutuhkan satu hal. Keadilan. Keadilan merupakan konsep kunci bagi manusia untuk bekerja sama. Lupa saya ngambil di mana ini. Dan kerjasama saat ini itu tidak lain adalah pertukaran kalori. Satuan untuk mengukur kalori tersebut adalah uang. Nah, dengan demikian kita akan bicara tentang keadilan, kita akan bicara tentang uang. Apa yang kita bicarakan, uang dulu atau kalori dulu? Keadilan dulu. Uang dulu aja. Uang, kalau menurut Undang-Undang 7 2011, Undang-Undang tentang mata uang ya. Kalau di sana mata uang itu adalah ya kayak rupiah, ringgit. Tapi kalau uang itu adalah didefinisikan sebagai alat pembayaran yang sah. Pembayaran yang sah. Ini definisi uang di Undang-Undang 7 2011. Fungsinya yang pertama
ini di teori, juga di undang-undang itu, sebagai alat tukar dan alat ukur harga, alat ukur barang, alat ukur harga barang. Ini fungsi uang. Alat tukar, ya tentu karena sebagai alat tukar, bagaimana kita bayangkan zaman barter dulu, orang saling menukarkan barang itu betapa repotnya. Dengan uang, satuan barang-barang masing-masing barang itu bisa diukur kalorinya, dan akhirnya dipertukarkan dengan kebutuhan lain secara fleksibel. Kemudian alat ukur, fungsi kedua, ini dua fungsi ini fungsi utama uang ya, di samping fungsi-fungsi yang lain. Alat ukur itu bagaimana mengukur harga barang. Misalnya spidol ini harganya 7.000, itu yang kira-kira kalau ekuivalen dengan berapa 0, sekian gram emas dan seterusnya, itu ada ukurannya. Nah, ini alat ukur, kata ukur ini mirip-mirip juga dengan kata patokan, dan kata patokan tidak lain adalah terjemahan dari kata norma. Norma itu adalah patokan atau siku, penggaris siku itu adalah yang tidak lain juga mirip-mirip dengan alat uang sebagai alat ukur. Jadi kalau sudah demikian, baru di sini aja kelihatan betapa uang dan norma, termasuk norma hukum itu juga tidak jauh berbeda. Nah, tadi untuk tahu bagaimana sih uang itu menjadi sedemikian powerful saat ini, kita bisa melihatnya dari perkembangan sejarahnya. Kalau sejarahnya kan bisa dilihat, pertama adalah pra-barter, ini pada pemburu pengumpul, pra-barter. Jadi saat itu kalau pemburu, kita itu kan dulu sebagai kawanan pemburu pengumpul. Untuk memenuhi kalori kita berburu, kita mengumpulkan umbi-umbian, juga buah-buahan. Dan suku-suku seperti ini masih ada di Kalahari. Kalau di Indonesia, dulu waktu 2009 saya masuk ke Taman Nasional Bukit 12, beberapa hari di sana, bertemu dengan kawanan pemburu pengumpul di suku anak dalam. Itu adalah model pemburu pengumpul yang, kalau zaman dulu loh ya, kalau sekarang kan mereka sudah mulai kenal dengan uang. Kalau zaman dulu, ya kehidupannya bersama, kehidupan komunal. Jadi boleh dikata semua barang ya milik bersama pribadi, sedikit sekali yang orang bisa bertukar, tidak usah model pertukaran, tapi ya saling memberi, saling tahu diri, saling mengetahui. Nah, itu model prabarter di pemburu pengumpul. Sejak kita mengalami revolusi Neolitik, kita menetap, tidak berburu dan mengumpul lagi, terutama dimulai sejak 12 ribuan tahun silam di bulan Sabit Subur. Kalau di Indonesia macam-macam ya, misalnya saya kapan hari ke Liang Bua di Flores, itu 3.000 tahun silam hasil ekskavasinya, pengukuran karbonnya, kita mulai menetap. Kalau di Museum Bali tercatat 5.000 tahun silam dan seterusnya. Nah, sesudahnya kita mulai barter, sesudah pra-barter itu, setelah kita menetap. Sesudah barter, maka ya barang-barang itu saling dipertukarkan. Tapi namanya barang itu kan repot sekali, membawa banyak, mudah rusak, juga kebutuhannya tidak fleksibel, maka kita mulai mengenal uang. Ini adalah salah satu hasil dari dalam tanda petik revolusi kognisi kita mengenal kebenaran ketiga, kita mengenal realitas bersama, realitas intersubjektif, kebenarannya intersubjektif, di antaranya dirupakan dalam bentuk mata uang. Misalnya, kalau uang kan jenis awal itu kan uang barang, misalnya kerang. Itu kita anggapkan, oh kerang ini nilainya, kalorinya sekian. Atau kalau dirupiahkan ya sekian rupiah. Kemudian kita mulai ada uang barang berupa misalnya mata panah yang di Ukraina itu, mata panah besi. Kemudian berkembang lagi di Lydia. Di Lydia itu di pesisir
Turki 600 tahun sebelum Masehi. Jadi sebelum Socrates ya, menjelang Socrates. Ini kira-kira di sini di Turki, di Lydia, kemudian berkembang lagi menjadi mata uang kertas di Cina pada 800-an kalau nggak salah. Kemudian sekarang menjadi uang elektronik yang kripto dan sebagainya. Dan ke depan pasti akan berkembang terus bentuk-bentuk uang itu seiring perkembangan zaman. Namun itu tidak lepas bahwa nilai hal tertentu itu kita kita bayangkan sebagai kebenaran bersama, kebenaran intersubjektif. Nah, ini adalah perkembangan uang. Kemudian selanjutnya, dengan kita mengetahui uang itu adalah alat pembayaran sebagai alat tukar dan alat ukur harga, kita bisa masuk ke keadilan. Mengapa uang ini bisa menjadi instrumen keadilan? Menjadi lebih tepat salah satu instrumen keadilan. Apa sih keadilan itu? Kalau menurut KBBI sih tidak berat sebelah, berpegang pada kebenaran, benar, tidak berat sebelah. Kemudian sepatutnya tidak sewenang-wenang. Sepatutnya tidak sewenang-wenang. Tidak sewenang-wenang ya. Ini adalah menurut KBBI. Kalau saya sih, menurut saya sih kesemestian yang kita terima dan kita berikan kepada orang lain. Kalau di undang-undang, kata keadilan itu lazim digandengkan dengan hukum, misalnya di UUD 45, digandengkan dengan kemanusiaan, digandengkan dengan kebenaran, dan seterusnya. Sebagai open texture yang diperlukan dalam sistem hukum untuk menjawab kebutuhan perkembangan masyarakat. Jadi kalau dirigidkan sekali tentang keadilan juga tidak mungkin, karena itu sistem hukum memang mengenal konsep-konsep terbuka seperti itu. Nah, kalau demikian kita perlu untuk melihatnya dari beberapa sarjana untuk menelisik apa itu hukum. Kalau John Rawls misalnya, itu mendefinisikan sebagai kesamaan ganjaran, peluang, dan kebutuhan. Atau kita sebut sebagai, lazim beliau sebut sebagai justice as fairness. Teman-teman bisa mendalaminya di referensinya di sini. Nah, fairness itu diwujudkan melalui dua prinsip. Yang pertama adalah prinsip persamaan, di mana semua orang itu sama memiliki peluang, memiliki hak untuk mendapatkan sumber daya, untuk mendapatkan ganjaran, untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, dalam hal tertentu itu diperlukan adanya perbedaan. Jadi dalam hal kalau disamakan semuanya bisa secara bebas menyelenggarakan kemerdekaannya, tentu ada orang lain yang akan dirugikan, tidak mendapatkan kebutuhan yang dimilikinya, yang diperlukannya. Nah, untuk itu perlu ada perbedaan, di mana perlu diatur perbedaan bagi orang-orang yang lemah harus lebih didahulukan. Ini adalah John Rawls. Kemudian kalau misalnya Amartya Sen adalah bagaimana memberikan kesempatan orang untuk hidup layak. Keduanya juga
tidak lepas dari tentu sebagai kelanjutan ya, dari Ulpianus. Kalau Ulpianus itu mendefinisikannya sebagai keajegan untuk memberi masing-masing sesuai bagiannya. Ini kalau nggak salah 200-an Masehi, Ulpianus. Nah, keajegan untuk memberi masing-masing sesuai bagiannya. Atau saya sih nyaman dengan ini, ya sama ya, kesemestian yang kita terima dan kita berikan ke orang lain. Inilah keadilan. Apa yang semestinya kita berikan maupun kita terima dari dan kepada orang lain. Dengan demikian, berkaitan dengan kehidupan ini, bagaimana kita meneruskan hidup ini, melangsungkan hidup ini, bagaimana kita hidup ini, maka adalah bagaimana kesemestian-kesemestian yang kita terima maupun kita berikan ke orang lain. Ini adalah keadilan yang dalam konteks kehidupan paling dasar kita yang membutuhkan kalori, maka bagaimana kalori tadi yang sekarang dirupakan dalam bentuk uang, kalau zaman pemburu pengumpul kan masih barang-barang saja, masih hewan buruan, masih buah, umbi-umbian. Kalau sekarang sudah dirupakan dalam bentuk uang, adalah bagaimana uang itu tadi membuat kita bisa menerima maupun kita bisa memberi orang lain secara semestinya dan ajak. Itu adalah keadilan. Dengan demikian, dari sini sudah terbaca uang sangat-sangat penting sebagai instrumen keadilan karena dia menjadi alat ukur mirip dengan norma sebagai patokan, sebagai siku. Uang sebagai alat ukur terhadap kalori yang semestinya kita berikan kepada orang lain maupun semestinya kita terima kalau hal tersebut adalah hak kita. Demikian perbincangan kita perihal uang sebagai instrumen keadilan. Mari berdiskusi.